Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC terus berupaya melakukan penanganan terkait pandemi corona di tanah air. Kali ini kami akan mengajak Anda mendengarkan wawancara langsung dari reporter kami Kohar Ariski dengan Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Dr. Aldila S. Al-Arafah melalui telewicara seputar update penanganan COVID-19 di beberapa rumah sakit rujukan Muhammadiyah. Di awal kan itu 20 rumah sakit ya. Iya. Lalu kemudian sebagaimana yang pernah saya sampaikan, karena eskalasi kasusnya semakin tinggi, sehingga ada rumah sakit yang di luar 20 rumah sakit tersebut juga melayani pasien dalam pengawasan atau yang dikenal dengan PDP gitu. Iya. Oleh karenanya setelah didata total itu ada 35 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah yang akhirnya melayani atau menangani pasien-pasien yang mengarah kepada COVID-19 begitu. Oke. Ini dari rumah sakit dari PP Muhammadiyah langsung atau dari permintaan dari tim dokter? Ada yang kemudian dari Muhammadiyah, artinya top down, ada yang juga bottom up. Ya, awalnya kita memang tidak pilih atau tidak ditunjuk, tetapi karena memang pada kenyataannya ada masyarakat atau ada pasien yang mengarah ke COVID-19 datang ke rumah sakit tersebut, ya akhirnya mau tidak mau kan dilayani ya. Kita tidak boleh menolak pasien gitu. Sehingga ya akhirnya menjadi melaporkan ke MCCC dan kemudian kita data. Jadilah 35 rumah sakit tersebut gitu. Itu berarti 35 rumah sakit Muhammadiyah sudah siap untuk merujuk? Maksudnya jadi rumah sakit rujukan begitu Mas? Iya. Kalau memang tergantung kriterianya, baik itu kriteria penentuan kriteria rumah sakitnya maupun juga kriteria pasiennya ya. Kalau secara kriteria rumah sakit atau kemampuan yang bisa dilayani, supaya tidak ada perbedaan, maka saya perlu sampaikan apa yang bisa dilayani di 35 rumah sakit tersebut ya. Yang pertama yang bisa dilayani adalah tentu pelayanan rawat inap. Jadi di 35 rumah sakit tersebut ya juga telah ada pasien-pasien PDP yang sudah dirawat inap. Nah, tentu kualifikasi fasilitas rumah sakitnya adalah memiliki ruang rawat isolasi ya, yang jadi ruangannya tersendiri, khusus, terpisah dari layanan yang lain, kemudian tidak bercampur dengan yang lain, dan bahkan aksesnya atau jalur menuju ke ruangan tersebut sedapat mungkin diminimalisir, tidak kontak dengan publik gitu. Oke. Nah, berarti rumah sakit Muhammadiyah yang 20 ini ada beberapa sudah melakukan tindakan ya, betul? Iya, betul. Jadi kalau yang dari 20 rumah sakit bahkan sudah ada yang merawat dengan ventilator ya. Dengan ventilator itu artinya dengan alat bantuan napas, karena pasiennya memburuk ya, kondisinya tidak begitu baik, napasnya terganggu sehingga dipasang ventilator. Kalau yang dari 20 yang awal itu ya, itu sudah ada yang fasilitasnya sudah ada ventilator gitu. Oke, kira-kira totalnya berapa dok dipastikan? Untuk apa? Untuk yang rumah sakit atau untuk jumlah pasien? Jumlah pasien. Jumlah pasien ini rekap data per 4 April ya. 4 April itu berarti kemarin ya, data kemarin. Itu sampai dengan jam 16, jam 4 sore, ODP yang kita data ya, ODP itu orang dalam pemantauan, itu ada 1084 kasus. 1000? Oke. Ya, 1084 kasus atau pasien ya, orang dalam pemantauan. Kemudian yang PDP, pasien dalam pengawasan, itu ada 313. Oke. Untuk yang dinyatakan positif? Yang ditangani oleh Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian yang terkonfirmasi positif dari yang ditangani, yang sudah ditangani oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, itu ada 12 pasien. 12 pasien. Di berapa rumah sakit dok? Itu di total semua ya, ini secara umum datanya yang 12 itu. Tentu ini data yang kemudian berkontribusi
ke data pemerintah, yang kemudian di pemerintah menyampaikan terakhir itu kan kalau tidak salah tembus angka 2.000 ya yang positif. Nah, 12-nya itu dari yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di seluruh Indonesia gitu. Itu 12 orang yang dinyatakan positif di rumah sakit mana saja? Boleh tahu? Ini memang datanya datanya itu global, Mas. Kalau yang 12 positif ini, jadi tidak spesifik per rumah sakit ya. Berarti di beberapa rumah sakit Muhammadiyah itu ya? Iya. Nah, kondisinya saat ini gimana, Dok? Untuk pasien-pasiennya? Kondisi saat ini masih dalam penanganan, ya, masih dalam penanganan, masih kondisinya ada perjalanan penyakit yang tentu sesuai dengan teori klinis dari pasien COVID-19. Artinya, ya dia batuk pilek, demam, ya nyeri tenggorok, ya ada juga yang sesak, ya. Tapi memang, ya 1084 kasus atau pasien ya, orang dalam pemantauan. Kemudian yang PDP, pasien dalam pengawasan, itu ada 313. Oke. Untuk yang dinyatakan positif? Yang ditangani oleh Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian, ya tentu sesuai dengan protokol ya penanganan pasien COVID-19. Pertama tentu ruangannya khusus, ruang isolasi ya. Kemudian penanganan atau pendekatan upaya pelayanan oleh ya menggunakan alat pelindung diri yang benar. Kemudian selayaknya dan pasien lain di rumah sakit ada pemberian obat intravena itu melalui infus ya. Kemudian juga ada obat yang diminum ya sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan gejala dan kondisi klinis yang ada gitu. Obat yang diminum termasuk obat yang dikirimkan dari pemerintah yang dibeli termasuk? Ya, salah satunya ya. Berarti udah diberikan terkonfirmasi? Gimana Mas? Gimana? Berarti obat tersebut sudah diberikan kepada pasien yang dinyatakan positif? Ya. Jadi pasien yang dinyatakan positif ini juga ada yang mendapatkan obat yang memang jadi distribusi dari pemerintah. Oke, selepas mereka sudah meminum obat itu gimana? Ada reaksinya? Ya reaksi tentu seiring waktu ya Mas. Jadi tidak instan langsung ya. Jadi kalau demam, minum anti demamnya turun. Tapi kan belum sembuh total ya. Karena kondisi sembuh total itu semua gejala hilang. Kemudian nanti dinyatakan sembuh sempurna itu ketika pemeriksaan tes swab tenggorok ya. Artinya respon ada ya. Artinya kalau tadinya mungkin demamnya turun ya. Kemudian kalau dia batuk batuknya berkurang gitu. Jadi tenggoroknya itu respon dari pemberian obat yang kita kasih. Tapi memang untuk sembuh kan dia butuh waktu yang panjang, beberapa hari kemudian begitu. Oke, Dok, berarti tadi kan ada 12 orang yang dinyatakan positif ya? Iya. Terus ada yang dinyatakan sudah sembuh atau belum? Gimana kondisinya? Dari kasus yang kita tangani ini masih yang 12 ini masih dirawat. Kalau yang PDP ada yang sudah dipulangkan. Kalau yang PDP ya. Artinya yang memang PDP dan begitu diperiksa negatif kemudian dia membaik pulang ada. Tapi yang positif ini masih dalam perawatan. Ini kan 12 orang sudah dinyatakan positif. Berarti Rumah Sakit Muhammadiyah sudah bisa mengidentifikasi kalau menghasil lab gitu hasilnya, bisa mengetahui hasil lab langsung? Tidak. Mungkin sama juga dengan beberapa rumah sakit swasta lainnya. Kita pemeriksaan swab tenggorok ya, pemeriksaan laboratorium itu kita rujuk ke fasilitas laboratorium pemerintah ya. Jadi kita mendapatkan jatah VTM ya, virus transfer media, untuk kemudian hasil swab itu kita letakkan di situ, lalu kemudian VTM itu kita kirim ke lab, lalu kemudian diperiksa oleh laboratorium terkait gitu. Kira-kira berapa lama prosesnya, Dok? Prosesnya ya tergantung tergantung load atau beban kerja di laboratorium itu ya. Tapi kami tentu menunggu saja proses yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Yang penting itu sudah kita ambil swab lalu kita kirim sampelnya, contoh laboratorium itu dari hasil tenggoroknya tadi itu.